Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takwa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kewajiban ini telah ada pada umat-umat sebelum kita. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Takwa ini merupakan kesimpulan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan kepada kita. Kalau kita cermati ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang bicara tentang takwa, setidaknya ada 245 kali Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang takwa. Tentunya ini suatu hal yang sangat urgen untuk kita dalami. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sebaik-baik, semulia-mulia kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Ayat-ayat ini memberikan wawasan kepada kita tentang hakikat takwa, bahwa takwa itu sesuatu yang sangat dimuliakan, kemudian menjadi bekalan bagi orang-orang yang beriman, dan juga seharusnya menjadi pakaian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita memakai pakaian fisik, begitu pula kita memakai pakaian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sangat banyak para ulama mendefinisikan tentang takwa ini. Kita ambil pendapat Imam Ali radhiyallahu anhu ketika beliau radhiyallahu an menggambarkan tentang hakikat takwa. Takwa, kata beliau, al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wasyukru bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Hakikat takwa itu adalah yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, kita akan lari. Takut terhadap binatang buas, kita akan lari. Takut kepada virus corona, kita akan menghindar. Tapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bukan lari, kita bukan menghindar, tapi kita malah semakin dekat kepadanya, mencari jalan untuk bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sekarang ini kita lakukan adalah melatih kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatannya, kebersamaannya. Ketika kita takut kepada virus corona, seharusnya kita juga harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Hanya dengan satu virus corona, dunia kita ini disibukkan.
membuat kacau balau kehidupan kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang kita dekat kepadanya menolong kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada kita. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Kita mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an. Bahwa di antara tujuan Al-Qur'an diturunkan itu adalah agar kita mengimplementasikan nilai-nilainya, baik untuk skala pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara. Bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk kita baca saja, tapi untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan dan sarana bagi kita untuk melakukan optimalisasi interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim, baik dengan tilawahnya, kemudian memahaminya, mentadaburinya, mentadaruskannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah wasyukru bil qalil. Kita bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ridha dengan apa yang Allah berikan. Qanaah dengan apa yang Allah janjikan. Bahwa masing-masing kita memiliki kadar rezeki, kadar kehidupan yang berbeda-beda. Itu sudah barang tentu harus kita syukuri. Nggak perlu kita susah melihat orang senang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Baik untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru bil qalil. Bersyukur dan qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika Allah berikan kepada kita ujian dan wabah yang sekarang ini kita rasakan, kita ridho, kita berbaik sangka, dan mudah-mudahan di balik ini semua Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan-kebaikan yang kita tidak ketahui. Yang keempat adalah wasti'dadu liyaumir rahil. Kita bersiap-siap untuk menghadapi hari esok. Ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, kita sudah mempersiapkan diri dalam segala halnya. Ketika kita menghadapi wabah corona, kita pun mempersiapkan diri kita, keluarga kita untuk bisa terhindar dari virus ini. Orang yang bertakwa adalah mereka yang mempersiapkan diri untuk hari esok, untuk hari akhirat. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Tarawihnya, qiyamul lailnya, zikirnya, baca Qur'annya adalah bagian dari kita mempersiapkan diri untuk hari esok. Ketika keempat hal ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan isi Al-Quran, kemudian kita syukur dan qanaah terhadap apa yang Allah berikan, serta kita mempersiapkan diri untuk hari esok. Ini menjadi momentum bagi kita untuk memprogramnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan 4 item ini Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhkan kita dari wabah ini dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa serta memasukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.